Halo, selamat sore teman-teman. Oke, sudah ada Dibia di sini. Halo, Hai Dim. Halo. halo, kedengeran? Oke, kedengeran? Sip. Sip. Oke, oke. Oke. Gimana kabarnya hari Ditulis ini, Dim? dulu. Baik-baik. Oh Jadi iya, tadi sip. pagi habis ngelatih, terus biasa Mm-mm. istirahat dulu, makan, terus sekarang IG live kita diskusikan tentang Mm-mm. kecemasan. Oke. Hai, ada Safiria, ada Andreas, ada Ria, ada Marik. Sebentar, aku tulis Halo, dulu. Boleh kamu sambil ngomong dulu, Dim. Aku halo sambil tulis Rafa. nih. Halo. Hari ini kita akan ngebahas tentang kecemasan dan self care. Jadi nanti Hmm. ini seperti prelude tentang workshop kita nanti ya, Nas. Iya. Jadi jadi kalau di workshop nanti kita mungkin akan lebih ngebahas lebih detail tentang gerakannya, cara manage emosi, cara manage Mm-mm. kecemasan. Kalau di sini kita diskusi dulu sebenarnya apa sih kecemasan itu, gimana sih prosesnya, dan kalau dalam segi kita olahraga, dalam segi kita bergerak, itu gimana cara menghadapinya gitu. Gitu. Iya. Dan kami sharing di sini bukan karena kami nggak cemas, justru karena kami mengalami cemas. Apalagi selama Iya, pandemi benar. ini naik turun banget ya Ah, kasusnya, Dim. iya, Dan benar. kita juga melakukan cara-cara self care yang works buat kita, mudah-mudahan membantu teman-teman. Halo, Dan Pieta. kalau nanti teman-teman pengen tahu lebih lanjut, di hari Minggu tanggal 7 Juni saya dan Coach Dibia akan melakukan workshop, menyelenggarakan workshop via Zoom Hmm, 2 jam hmm. ya kalau nggak salah ya. Ya. 2 jam membahas dari sisi aspek psikologis, mental health, emosi cemas itu apa, emosi yang lain-lainnya juga apa, terus gimana sih Hmm, kok emosi bisa kesimpan di tubuh, terus kalau udah hmm. ada di tubuh, nah nanti Coach Dibia kasih tahu gimana cara-cara self care buat lebih rileks. Karena aku sendiri dengan makin belajar, terus aku sendiri nih, aku kliennya Coach Dibia buat latihan olahraga. Selama ini aku sendiri tuh mikirnya gini, Coach, kalau misalnya olahraga itu hanya untuk kurus, hanya untuk Nah, kardio gitu, tapi hmm, ternyata ada gerakan-gerakan olahraga yang sangat simple, terus stretching, hmm. yang bisa kita pakai di masa seperti ini untuk membuat kita bisa lebih relax, lebih enak. Ya, Oke. benar. Suara aku Hmm. nggak pakai earphone, oke nggak? Atau perlu pakai earphone? Jelas. Jelas, Nggak, oke. jelas kok. Bagus. Sip. Kalau gitu aku mulai ya. Monggo. Jadi teman-teman, hari ini aku mau bahas dulu apa itu emosi kecemasan. Mungkin teman-teman sendiri udah ngerasain ya kecemasan kita di masa pandemi ini, dan ini udah masuk ke bulan ketiga kita di rumah. Pertama kali aku di rumah tuh tanggal 15 Maret. Sekarang Hmm. udah tanggal 1 Juni ya. Hari ini kita merayakan Hari Pancasila. Bukan hari Iya. lahirnya, karena Pancasila udah ada dari sebelum Indonesia merdeka, tapi Hari Pancasila. Dibikin hari lahir Pancasila tuh karena zaman Soeharto aja, tapi ada message-message lain lah yang kita perlu sama-sama menjaga keberagaman di Indonesia, karena kalau kita nggak menjaga keberagaman Indonesia sama-sama, apapun ide baik yang mau kita munculin nggak bisa gitu. Kasarnya kalau kita pecah, perang, ya saya sama Dibia nggak bisa sharing kayak gini nih kalau Indonesia nggak ada gitu. Jadi semoga teman-teman merasa ini bukan satu hal yang abstrak, tapi perlu kita rawat dan kita jaga sama-sama seperti kita menjaga keluarga. Nah, termasuk juga kita perlu belajar menjaga kesehatan emosi, kesehatan mental kita sendiri ya, Coach Dibia ya. Jadi emosi cemas itu adalah emosi wajar yang muncul pada saat kita merasa tidak aman. Bisa munculnya sebagai bentuk takut, tapi juga cemas. Biasanya cemas itu karena kita udah punya pengalaman sebelumnya, terus habis itu kita membayangkan ke depannya itu bakal seperti apa. Itu bisa satu. Cemas juga bisa muncul kalau kita itu nggak bisa kebayang ke depannya gimana. Karena manusia itu butuh memprediksi, punya kebutuhan akan rasa kepastian. Makanya Ya. teman-teman mungkin yang
hubungannya tidak pasti juga ada kecemasan, bukan hanya kecemasan pandemi ya Dim ya. Ini hubungan mau Iya. dibawa kemana? Nah, jadi Nah, cemas terhadap hal yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita kontrol, dan ini mungkin makin-makin lebih intens berkali lipat di masa pandemi seperti ini, itu wajar kita alamin. Dan sebenarnya, hmm, kenapa saya suka bilang emosi bahkan juga kecemasan itu dibutuhkan, karena kalau jumlahnya takarannya itu cukup, yang sedang-sedang saja, emosi cemas ini juga memberikan kita semangat atau antisipasi untuk kita mempersiapkan kondisi yang akan datang. Tapi kalau hmm, cemasnya lebih dari skala sedang-sedang saja, cemasnya berlebihan, cemasnya intens, sampai bikin aku sendiri ngalamin susah tidur, terus deg-degan, sempat muncul sakit perut karena cemas, dan gejala-gejala lain mungkin nanti Coach Dibia yang bisa lebih sharing gejala-gejala cemas di hmm, fisik. Nah, itu yang kita perlu belajar mengelola kecemasannya. Atau bisa hmm, juga hmm. teman-teman belajar mengelola kecemasan sebelum cemasnya muncul ya, Dim. Makanya itu kita bawain di sini Iya. tentang topik self care karena ternyata penting loh teman-teman kita Hmm, mengelola emosi sebelum dia muncul. Kalau udah muncul itu iya. kayak ujiannya, tapi kan belajarnya tiap hari. Nah, itu yang bisa kita Iya. latih bersama. Dan apa, cemas itu ada juga faktor genetiknya. Aku sendiri ternyata lahir dari keluarga dengan kecemasan tinggi, gen kecemasan tinggi. Dan itu bikin waktu aku SD kayak tangan aku basah terus, apalagi kalau lagi Hmm, ulangan. Kalau ulangan itu sampai harus pakai tisu begini nih ngerjain ujian karena tangannya basah, dan dulu nggak ada yang oh, notice itu tuh bagian dari hmm, simptom hmm, kecemasan dan itu nggak wajar. Maksudnya perlu hmm, dikelola hmm. kecemasannya. Nah, Iya. sekarang dengan aku latihan self care, aku konseling, terus juga aku belajar olahraga yang membantu untuk lebih rileks, meditasi juga. Hmm, Tangan hmm, aku tuh gak basah sekarang gitu. Bukan sulap, bukan iya. sihir. Jadi teman-teman, aku pengen kasih optimisme ke teman-teman kalau aku aja yang datang dari kondisi keluarga dengan kecemasan tinggi. Dulu aku SMP aja udah dibawa ke dokter karena sering asam lambung naik. Aku bisa berlatih mengelola kecemasan aku dengan frekuensi mungkin kayak selama pandemi ini 3 bulan ini sekali muncul sakit di perut. Kalau dulu waktu SMP tiap kali ujian selalu muncul. Sekarang udah bisa aku proses. Terus awal-awal pandemi aku nggak bisa tidur, terus aku konseling, aku olahraga, aku meditasi, udah bisa tidur. Masuk minggu lalu karena berita PSBB banyak yang langgar, terus banyak anak-anak yang kena Hmm, COVID, agak susah tidur lagi, tapi per 2 hari ini hmm, udah bisa tidur lagi. Jadi kadang-kadang emosi itu seperti itu teman-teman, up and down, come and hmm, go. Nah, yang perlu kita tingkatkan tuh jurus-jurus kita mengelola emosi, terutama emosi cemas ya kalau hmm, tadi. Gimana Coach hmm, Divya hmm. cara mengelola emosi cemas? Oke, itu udah ada pertanyaan juga tuh. Oh Apa iya, tangan selalu berkeringat pasti karena cemas gitu. nggak harus, Oke, nggak kita selalu. masuk nih. Nggak Mm-mm. harus ya. Jadi tentu nggak selalu ya. Bisa juga Iya. karena sakit fisik itu tentu perlu dicek ke dokter misalnya punya riwayat jantung dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin spesifik tentang kecemasan, eh, pasti ada implikasinya ke fisik seperti tadi Anas cerita di pengalamannya. Aku sendiri juga kayak gitu. Dari kecil aku juga orang bayangin masa Mm-mm. lalu atau bayangin masa depan nanti gimana, terus aduh ini berat segala macam, ada bakal ujian nah segala macam. Nah seperti kalau misalnya kalau aku pengalamanku pribadi, misalnya aku ujian gitu, aku sering nih mau ujian terus batuk-batuk dulu sebelum ujian karena tegang, karena Iya. cemas Atau begitu, anak-anak suka sakit perut ya. keringetan. Iya, sakit perut, batuk-batuk, keringetan, nafasnya jadi terengah-engah, kayak gitu-gitu. Itu biasanya secara fisik seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Yang pertama adalah kalau bagiku sebagai pelatih adalah untuk be in the now, be in the present. Itu caranya adalah dengan bernafas. Jadi kita fokus di nafas kita. Itu bisa dibilang Hmm. meditasi, bisa dibilang itu yoga. Kalau saya sendiri just nafas. Jadi misalnya nih saya kayak gini, terus ada ngerasa cemas nih, nanti orang-orang mikirnya gimana ya? Nafas aja, nafas dulu, tarik nafas, fokus ke udara yang masuk, udara yang keluar, lalu fokus ke tangan saya sedang memegang pulpen dan saya baru menulis dan berpikir dan berkata-kata. Jadi kembali ke nafas. Kita tidak membayangkan yang ada di depan seperti apa ataupun yang sudah lalu seperti apa. Kita bernafas, kita kembali ke diri kita sendiri. Sekarang ada di in the now. Itu yang pertama. Aha. Uh, uh. Aha. Jadi Kalau berikutnya, kita lakuin ya, berikutnya. ya kalau Ana sendiri gimana?
Iya benar. Jadi aku pun teman-teman asal tahu aja ya, aku belajar di ilmu psikologi hampir 7 tahun. Aku nggak ngeh kalau Ah, napas itu penting itu buat kesehatan mental. ah, Aku belajar nafas, latihan nafas tuh sama guru meditasi aku, dan meditasi yang aku hmm, ikutin tuh meditasi tidak afiliasi sama agama apapun. Jadi meditasi buat hmm, kesehatan. Dan baru hmm, belakangan terus aku mulai ngikutin psikolog-psikolog dari Amerika, dari Eropa, salah satunya mungkin Tara Brach namanya, hmm, TARABRACH. Dia itu psikolog yang mempopulerkan lagi bahwa napas itu kunci dari kesehatan mental. Jadi Tuhan udah yes, kasih kita napas dari hari pertama kita hidup di dunia, dan nafas itu hmm, segitu krusial buat kesehatan mental. Jadi pun aku sekarang sebagai psikolog nih, Coach Dibia, kalau aku lagi ya, ngisi sesi workshop maupun sesi yang one on one, aku juga pastikan aku membantu kliennya memahami cara bernafas yang membantu kita lebih rileks, selain kita membantu hmm, kenal emosi-emosi kita. Karena kalau ya, nafasnya itu nggak bisa latihan tenang dan teratur, kita susah untuk punya kesehatan mental yang baik. Tapi kalau kita sudah bisa berlatih nafas dan masih ada hmm, emosi-emosi yang lain, itu bisa juga kita kerjain. Jadi bisa it goes both way gitu. Dan uh, hmm, kita juga kalau overthinking itu biasanya orang-orang yang mudah cemas sebenarnya itu adalah orang-orang yang highly intelligence. Karena cara mikir kita hmm, cepet, kita tuh mikirnya kayak Pentium 8 atau mobil Ferrari, kita suka hmm, ngebayangin yang belum terjadi. Nah, hmm, kemampuan berimajinasi ini tinggal tergantung emosi kita. Kalau emosi kita hmm, positif, mungkin bisa jadi karya kreatif kita, apapun bidang teman-teman, apapun keahlian teman-teman. Tapi kalau kemampuan imajinasi ini emosinya tuh lagi takut, nah munculnya jadi cemas. Aduh, kayak gue. Dan wajar ya kan, apalagi momen sekarang gitu ya, di saat kita banyak hal nggak bisa ya, kita prediksi. Tapi perlu teman-teman ingat ketika kita mulai pikirannya overthinking, dan biasanya nih jam-jam krusial buat overthinking ya Coach Dibia, di jam iya, 11 sampai jam 1 pagi. Nah, itu nanti ada alasannya. Kenapa sih di jam-jam itu tuh kayak krusial banget kita buat overthinking selain buat tergiur makan Indomie. Nah, jadi wah, aku ya juga baru kan, tahu tuh nah nanti. di momen itu overthinking itu perlu tadi kayak Coach Didia lakukan, atau sesederhana gini ya, kita mau live Instagram kita deg-degan, atau kita mau Iya, presentasi. benar, Pertama benar. kali aku mesti ngelakuin konseling online yang tadinya nggak biasa, segala hal yang baru, segala hal yang pertama, itu juga Hmm, wajar ada kecemasannya, tapi kita perlu belajar kelola hmm, kecemasannya supaya kita nggak rasanya tuh drowning, nggak rasanya tuh tenggelam di hmm, kecemasannya. Kecemasannya tuh kalau rasanya segini tuh good enough. Tapi kalau rasanya segini hmm, overwhelm, itu yang kita perlu tahu cara mengelolanya. Bahkan kalau kita udah coba kelola sendiri nih Coach Dibia, terus nggak hmm, berhasil, itu aku sangat saranin kita konseling sama profesional di bidang kesehatan mental, ataupun setuju. terapis, atau apapun cara pendekatan kesehatan mental yang cocok buat teman-teman. Karena you don't have Hmm, to suffer alone. Jangan menderita sendirian. Sekarang udah banyak pertolongan gitu ya. Dan meminta tolong itu bukan berarti kita lemah. Meminta tolong justru kita sadar bahwa kita nggak mampu sendiri, dan input orang lain itu membantu kita. Jadi ya, untuk tadi grounding itu juga sangat-sangat membantu untuk grounding, here and now. yes. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa otak kita, otak manusia itu nggak didesain buat langsung bisa bahagia, buat tenang-tenang Hmm. aja. Jadi sebenarnya nggak harus ada pandemi ini, kita tuh juga perlu usaha loh buat bisa bahagia, Coach Dibia. Gitu. Karena Iya. penjelasan singkatnya tuh karena otak kita nih hasil evolusi, dan zaman dulu leluhur-leluhur kita tuh masih hidupnya jadi manusia berburu, tinggal di gua. Mereka itu harus Ah, ingat jalan mana yang mereka tuh ketemu singa. Karena sama hmm, dengan mati dong, sama dengan bahaya. Jadi ya, kalau inget jalan padang rumput, ketemu pisang, itu nggak usah diinget gitu. Nah itu kebawa sampai sekarang. Beda dan ya, menariknya karena aku belajar tentang perkembangan otak, otak manusia itu tidak bisa membedakan antara bahaya fisik, bahaya nyata, dengan hmm, bahaya yang sifatnya itu bayangan kita atau imajiner. Seperti, hmm, aduh, kalau kayak gini terus nggak bisa ketemu selama pandemi, apakah aku akan diputuskan gitu sama pasangan aku gitu kan? Nggak, hmm. itu belum real, Ah, tapi bisa jadi itu bikin kita takut. Nah, sehingga ya, kecemasan kita itu juga bisa muncul dari hal-hal yang buat orang lain tuh nonsense, tapi buat kita tuh real hmm, banget. Jadi hmm. kecemasan juga ada subjektivitasnya. Oke, Nah, nah lanjut kalau ke Coach Didia, ada mau tambahin? ya kita tambahan sekalian ini mungkin sedikit menjawab nih. Iya, Dan sekalian tambahan. Nah, boleh nggak Mbak Mas kita menggunakan pendekatan sikap bodoh amat agar nggak terlalu overthinking atau cemas? Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Anas ya. Kalau iya, saya pribadi punya pengalaman nih kayak gini nih.
waktu dulu saya remaja, saya kan pencemas nih. Saya ADHD, saya pencemas. Cara saya menghadapinya, udahlah, cuekin aja, bodo amat gitu. Gitu. Saya nggak peduli, sok-sok nggak peduli, pura-pura nggak peduli. Tapi yang terjadi adalah ketika ada tantangan yang muncul, ada masalah yang muncul, ya akan tetap cemas. Bukan saya jadi nggak peduli sama kecemasan itu. Iya. Jadi ternyata bagi saya pribadi pun strategi untuk belajar berusaha nggak peduli atau memaksakan diri nggak peduli itu tidak berhasil karena saya tidak mengadres atau tidak menanggulangi masalah bahwa saya menghadapi suatu tantangan atau suatu hal yang berat. Ya. Itu. Jadi pada akhirnya gimana saya belajar untuk menerima dan menghadapi masalah tersebut, itu yang harus saya hadapi gitu, atau orang-orang yang overthinking dan cemas itu. Iya. Nah, juga berikutnya nih. Ya. Ada pertanyaan juga nih, kalau cemasnya terus ikut emosi dan kita lampiasin ke orang yang nggak bersalah, gimana? Coba Coach Dibia boleh dijawab dulu. Gimana kalau cemasnya apa? Cemasnya itu kita kebawa emosi. Jadi kita lampiasin ke orang yang tidak bersalah. Bagaimana? Wah, ini agak berat ya. Mungkin Anas bisa lebih menjawab kalau tidak masalah dibawa ke orang lain. Ya tentunya kita tidak ingin mencelakai orang lain ya. Baik mencelakai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, put the blame on ourselves, kita nggak melakukan itu, kita juga tidak mencelakai orang lain. Itu yang kita inginkan. Kalau saya pribadi sih, tadi kan kita ngomongin tentang nafas nih. Kedua, tentang nafas dan bergerak. Jadi kadang mungkin kayak nafas saja nggak cukup nih. Jadi kayak rasanya, jadi kayak nafas saya terus tiba-tiba kepikiran, tuing. Oh iya, ini lagi pandemi, aduh gimana nih gitu. Jadi kalau saya pribadi, mungkin kalau latihan dengan Anas, kita be in the now dengan cara bernafas dan bergerak. Jadi seperti yoga ataupun gerak-gerak ringan seperti stretching aja, nggak usah dibilang yoga atau misalnya. Jadi misalnya kita tiap pagi kita angkat tangan, terus kita tarik nafas, turunin lagi. Itu sudah bagian dari being present, mengatasi kecemasan, menerima keadaan dan menerima being in the now ini. Dan sisi plusnya adalah kita mengangkat tangan itu kalau dari segi latihan fisik itu membuka bahu kita, membuka dada kita untuk seperti jadi stretching dan jadi tidak kaku. Jadi itu juga ada nilai plusnya dari segi fisik. Jadi ada fungsinya dari segi fisik untuk bergerak dan bernafas, being mindful dalam pergerakan, dan juga fungsinya untuk mengatasi kecemasan begitu. Iya. Kalau dari Anas sendiri gimana? Aku tambahin juga. Jadi terima kasih Mbak Aisyah untuk sadar bahwa sebenarnya saya cemas dan sebenarnya saya jadinya lampiasin ke orang lain. Karena kunci untuk mengelola kesehatan mental, kunci untuk mengelola emosi, jadi bukan ditahan ya. Jadi dari penggunaan bahasa pun kita harus tepat karena ada bidang namanya psikolinguistik, yaitu di mana penggunaan bahasa kita menentukan psikologis kita. Jadi kalau teman-teman lihat ada konten atau ada komentar orang masih nulisnya gini, iya emosi itu harus dikontrol. Nah, atau emosi itu harus ditahan. Nah, berarti dia belum paham bahwa emosi ini tuh perlunya dikelola gitu, bukannya ditahan. Dikelola. Mengelola stres, jadi bukan ditahan kan stresnya gitu. Nah, terus juga setelah kita sadar, oke nih kayaknya saya emosi saya ini ya. Tugas berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara kita sama diri kita sendiri, karena orang lain itu ya cuma jadi samsak emosi, orang lain itu juga cuma hanya men-trigger suatu isu yang ada dalam diri kita. Jadi when it comes back to ourselves, pertanyaannya adalah saya tuh sebenarnya ngerasa apa dengan cemas ini, karena cemas itu juga kalau kayak gunung es nih Coach Dibia, dia itu hanya di ujung atas dari emosi-emosi lainnya. Dan emosi-emosi di bawahnya bisa macam-macam. Misalnya kalau aku nih cemas, ini pengalaman nyata ya, cemas pasangan aku nggak bales-bales WhatsApp aku dulu sebelum aku lebih memproses diri menjadi lebih secure secara emosi. Aku ngerasanya cemas karena
dia nih perhatian nggak sih sama aku? Dia nih sayang nggak ya sama aku? Jadi dari cemas itu ada rasa takut ditinggalkan. Nah, ketika aku memproses lagi, rasa takut ditinggalkan ini berawal bukan dari pasangan aku. Pasangan aku hanyalah orang yang tepat men-trigger isu-isu yang belum selesai di diri aku. Jadi isunya adalah aku waktu kecil sering banget diancam waktu kecil adalah sering diancam akan ditinggalin sama orang tua aku kalau aku nggak nurut. Makanya sekarang ketika aku menjadi psikolog anak, aku sering ngomong bahwa mengancam anak untuk membuat anak tuh melakukan sesuatu itu ternyata berbahaya buat kesehatan mental anak. Bahkan kebawa terus sampai bertahun-tahun hidup kita. Jadi ketika aku sadar, oke, rasa takut ditinggalkan ini terpicu dan ini sebenarnya asalnya dari masa kecil aku, tugas aku adalah self-care diri aku dan tugas aku adalah healing pengalaman masa kecil. Bukannya nyalahin pasangan, kenapa kamu nggak balas WhatsApp lebih cepat lah, orang dia lagi kerja gitu kan. Jadi gunanya belajar tentang kesehatan mental, self-care, dan counseling kalau teman-teman merasa tergerak dan butuh, itu membantu kita dapat tools dan skill untuk memproses emosi-emosi dalam diri kita yang selama ini dalam parenting kita, pengasuhan kita di Indonesia, emosi ini dianggap dunia gaib, ada dan tiada. Jadi kita semua ini wajar kesulitan mengolah emosi kita karena 2-3 generasi sebelum kita sekarang, orang tua dan kakek nenek kita tuh nggak tahu cara mengelola emosi. Jadi kayak walaupun umur kita udah umur orang tua, orang dewasa, kita mungkin mesti belajar emosi kayak anak-anak lagi, nggak apa-apa. Tapi kan dengan kesadaran kita jadi lebih cepat belajarnya. Gitu. Jadi itu juga misi yang aku lakukan lewat edukasi publik seperti ini gitu, supaya teman-teman tahu dulu bahwa emosi ini penting loh untuk dikelola, untuk dikenali. Kalau nggak tahu caranya, ya lakukan belajar, dan sesi-sesi konseling itu membantu kita memperlengkapi. Atau nanti ikut workshop saya sama Coach Dibia ya, tanggal 7 Juni. Itu bayarnya 75.000. Oke. Oh, udah ada pertanyaan. Tunggu. Cemas itu beda tentang dengan trauma ya. Aku terkadang malu bertemu dengan orang baru dan itu berawal dari trauma masa kecil. Iya, betul. Nah, kalau udah tahu spesifiknya, aduh aku seneng banget nih sama teman-teman yang mengikuti sharing aku di Instagram. Pertanyaannya oke-oke banget ya Coach Dibia ya. Jadi self-awareness teman-teman tuh udah bagus loh sama diri sendiri. Tinggal kita terusin. Benar. Nah, kalau udah tahu ada traumanya, dan trauma itu sebenarnya secara fisik itu kayak luka bakar tingkat 3, jadi sangat tidak disarankan teman-teman memproses sendirian. Jadi teman-teman perlu mengambil sesi one-on-one. Kalau teman-teman mau sama psikolog yang gratis, di highlight Instagram saya, ada highlight judulnya Cari Psikolog. Nah, itu ada psikolog-psikolog yang sedang berpraktek gratis selama pandemi ini di seluruh Indonesia, gitu. Jadi bisa cek itu. Terus ada yang cerita, saya pakai GABA kalau lagi cemas, terus kalau setelah tidur pakai valerian. GABA-nya itu yang buat melatonin, bukan? Jadi kadang ada obat-obat tertentu yang membantu kita buat lebih mengelola kecemasan. Dan tadi kalau dari Shelly yang nanya, kalau pakai pendekatan bodo amat gimana supaya nggak terlalu overthinking? Nah, teman-teman harus paham dulu definisi emosi. Emosi itu adalah energi in motion. Energi ini sangat logika. Teman-teman yang belajar jurusan teknik IPA pasti paham hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dihilangkan, hanya dapat berubah bentuk. Jadi walaupun otak sadar kita berusaha bodo amat, tapi di sini emosinya kerasa dan emosi juga terekam di seluruh indera kulit kita. Makanya pemahaman terbaru tentang emosi ini, bahwa emosi itu disimpan di seluruh indera tubuh, membuat kita sangat merekomendasikan tidak boleh memukul anak. Karena begitu memukul anak, emosinya itu kesimpan juga. Kalau kayak HP kita itu punya memory card manusia tuh di tubuhnya dia. Makanya pengalaman kekerasan seksual, pelecehan seksual yang ada di ketubuhan kita, itu juga kesimpan dan butuh diproses dengan orang yang tepat dan ahli. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman tahu soal emosi. Dia tetap emosinya. Makanya besok di sesinya sama Coach Dibia, kita bakal ngajarin kalau emosinya udah stuck di tubuh, cara releasing yang aman buat dilakukan sendiri. Makanya self-care. Jadi nggak harus sama profesional tuh yang kayak gimana. Dan aku mau cerita, nanti Coach Dibia bisa tambahin ya. Teman-teman tahu lagunya Taylor Swift nggak yang Shake It Off?
Nah, Ya. shaking off itu juga menggambarkan bagaimana ketika emosi itu udah stuck di tubuh. Kalau teman-teman nonton Hmm. National Geographic atau teman-teman belajar kedokteran hewan atau suka binatang, teman-teman pasti tahu bahwa binatang itu tuh jarang stres. Dan kalau mereka Hmm. stres atau mereka butuh bermain, mereka tuh banyak banget ngegerakin tubuh. Kalau yang Ya. aku pernah lihat nih Coach Dibia di National Geographic, bahkan ketika si binatang ini dia ketemu sama mangsanya dia yang mau makan di jarak udah Hmm. tinggal berapa senti, terus si mangsanya ini predatornya ini nggak jadi makan, terus dia pergi kan. Ya. Nah ada momen si binatang itu tarik napas kayak udah lega, terus dia gerak-gerakin badannya, abis itu dia berjalan Yes. lagi. Makanya Yes. binatang itu jarang mengalami PTSD atau trauma. PTSD itu kalau buat teman-teman yang belum tahu, post traumatic stress disorder atau gangguan pasca Yes. trauma yang kita alami. Jadi kita harus survive dulu. Setelah pas survive kita Hmm. kuat. Abis itu kok muncul flashback memori, susah tidur, gelisah, atau memori masa itu muncul terus. Nah itu namanya PTSD. Cara paling Yes. sederhana yang boleh dilakukan sendiri itu adalah menggerakkan tubuh. Jadi bisa dengan Ya. dancing kalau teman-teman suka, cari lagu yang disenengin. Terus nanti hari Minggu Coach Dibia juga bakal sharing cara spesifik lagi untuk bergerak ya. Gimana Coach, ada tambahan Yes. nggak? Ya, jadi mungkin kalau kita tambahan lagi tentang bergeraknya itu, tadi kan breathe and move, yaitu bernafas dan bergerak. Jadi gerakannya itu bisa sesimpel kayak stretching, kayak tai chi, yoga gitu, bergerak sambil bernafas. Bisa juga ditambah musik kayak tadi dengar lagu Taylor Swift sambil goyang-goyang ketika kita cemas, ya nggak apa-apa. Setelah musik, kita being in the now, being in the music, sambil kita gerak-gerak, nikmatin aja saat itu. Itu kita melepaskan kecemasan kita. Iya. Lalu kalau kita mulai spesifik ke olahraga, saran saya sih terutama di masa-masa pandemi kayak gini, start slow. Jadi jangan tiba-tiba, oh saya ngerasa berat badan saya terlalu tinggi gitu, atau pingin kurus gitu, terus langsung setel yang 40 menit high intensity workout, padahal nggak kuat sebenarnya. Terus yang jadi malah jadi stres karena wah gitu. Jadi start slow, misalnya ada yang 10 menit, lakukan yang 10 menit dulu. Yang lebih intensitas lebih rendah seperti gerakannya tidak se-eksplosif, kita coba yang itu dulu. Misalnya melalui video atau melalui coachnya. Setelah itu kita bisa coba naikkan intensitasnya mungkin tadi 10 menit jadi 20 menit, jadi 30 menit. Tapi itu adalah proses seperti itu. Gitu. Gimana, Nas? Jadi aku juga mau share, aku sebagai klien yang puas dengan dibantu oleh Coach Dibia, aku jadi punya pengalaman karena aku udah ikut fitness dari tahun 2008, baru ketemu sekarang sama coach yang sesuai sama kebutuhan aku dan mengerti kebutuhan aku. Jadi buat kesehatan fisik aja kita perlu cari waktu, perlu berkali-kali coba. Aku sendiri nih karena jerawatan ya, aku butuh berkali-kali ketemu dokter kulit, sampai ketemu dokter kulit yang pas buat kebutuhan aku. Jadi aku juga encourage teman-teman, kalau teman-teman mau memproses kondisi psikologisnya, memproses emosinya, kalau ketemu satu psikolog atau satu terapis nggak cocok, jangan berhenti. Jangan generalisir, saya nggak bisa lah dibantu, nggak cocok, cari yang lain gitu. Jadi kita harus punya spirit, coba lagi award gitu. Jadi kita sampai kita ketemu yang cocok. Nah tadi Coach Dibia sempat bahas bahwa penting banget ya, aku juga jadi kepikiran, iya ya, kita tuh selama hidup, jadi dari kecil kita tuh jarang banget diajarin untuk menikmati saat ini, just be here, kesadaran saat ini. Kalau sampai ada ada tokoh yang bikin The Danish Parenting ya, namanya HGGE itu ya, The Danish Parenting Way, itu ternyata pas aku dengerin ada kayak self care. Jadi hari ini minum teh bareng sama anak, atau minum teh sendiri sebelum anaknya bangun buat self care, menikmati udara pagi, nulis 3 hal yang kita senengin, itu udah ngebantu banget kita untuk being present here and now. Dan tadi kalau ada pertanyaan dari Deramis, kenapa kecemasan bisa tidak kita sadari, tahu-tahu perutnya kembung. Nah, nanti mungkin Coach Dibia bisa tambahin ya. Yang aku tahu, emosi itu kan energi ya, jadi kayak gas, cepet banget. Dan pikiran kita, secara intelektual kita belum terlalu dilatih, belum terlalu dimasukin konsep-konsep tentang emosi. Jadi kita kayak radar tapi buta. Jadi tubuh kita duluan kasih sinyal. Dan ada buku yang sangat terkenal dan sekarang tuh dipakai dalam bidang trauma, pemulihan trauma tuh namanya The Body Keep the Score, Bessel van der Kolk. Dia orang Belgia apa orang Belanda gitu ya. Nah, tubuh kita ini tuh teman baik hidup kita.
teman baik diri kita yang seringkali kita abuse. Saya juga dulu ada masa-masa meng-abuse diri saya dengan begadang, makan gak bener. Padahal setiap sinyal yang tubuh kita kasih, bahkan ya nih, misal tumbuh jerawat, atau dia gak enak, itu dia lagi kasih sinyal. Every behavior is a message. Every physical pain itu juga message. Pesannya apa ya? Mau dia sampein? Oh, kenapa ya kemarin saya sempat vertigo? Oh, nggak heran, saya sempat tidur sampai jam 4 pagi, ngobrol sama teman saya keseruan. Dia sakit udah dimarahin. Kita yang mesti refleksi diri, oh maaf ya kemarin harusnya kamu udah tidur, malah aku paksa buat ngobrol. Jadi itu tubuh kita kasih sinyal lewat situ sehingga kita nggak bisa nggak sadar. Makanya sesi workshop hari Minggu saya mau kasih tahu dulu secara knowledge-nya, pengetahuannya, karena knowledge is power. Kalau teman-teman nggak tahu pemahamannya, kita juga kesulitan nih menavigasi diri. Dan yang kedua, Coach Dibia akan kasih tahu how to-nya tapi dari tubuh. Kadang-kadang aku suka dapet keluhan nih Coach Dibia, aduh gimana konseling soal emosi, aku tuh nggak tahu cara jelasin emosi tuh gimana. Ya emosi ya gitu deh, sedih gimana ya gitu deh, cemas ya gitu deh. Nah, memang ada cara-cara lain juga untuk memproses emosi selain dengan ngobrol verbal, ada lewat tubuh dan bisa dilakukan sendiri. Gimana Coach Dibia, ada tanggapan nih buat pertanyaan ini? Tentang cemas itu ya, kenapa tidak disadari ya? Iya. Jadi kenapa nggak kerasa di tubuh gitu? Kenapa nggak ketahuan? Jadi tadi Ana sudah bilang bahwa ini sebenarnya bagian dari proses evolusi kita sebagai manusia. Jadi cemas itu adalah sinyal dari tubuh kita untuk menghadapi bahaya. Kalau kita memprosesnya dulu, nanti kelamaan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ngerasa ada binatang yang buas di samping kita zaman dulu, atau mungkin sekarang penjahat misalnya, kita ngerasa cemasnya, kita proses dulu, itu kayak ada binatang buas deh, kayak bahaya deh, itu udah telat. Durasi. Iya, jadi yang terjadi adalah tubuh kita merasakannya dulu. Jadi ada otak namanya reptilian brain atau limbic brain itu. Iya, ini kita hari Minggu. Iya, reptilian brain itu limbic brain itu memberi sinyal dulu. Aduh, kenapa nih? Kok rasanya kayak deg-degan? Kok keringetan ya? Kayak ada bahaya. Nah, bahaya di situ. atau jatuh cinta ya bisa begitu ya, sama ya simptomnya. Iya. Jadi kalau saya dari mungkin sebagai pelatih bela diri juga, pengalamannya, penjelasannya adalah gimana kita memproses perasaan itu. Jadi perasaan cemas ini kita proses, aduh keringetan, aduh ada apa nih? Kita proses, terus kita mau bereaksi seperti apa? Apakah kita mau lari, ataukah kita mau menghadapi? Tapi yang kita tidak inginkan adalah kita freeze. Jadi kita, aduh gimana nih, cemas. Enggak, yang kita tidak inginkan adalah freeze. Jadi kita ingin bergerak, kita ingin bisa lari, kita ingin bisa menghadapi. Itu kita lakukan dengan proses. Tapi menerima cemasnya itu sendiri memang kadang-kadang tidak disadari karena itu memang proses evolusi kita, caranya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan termasuk di kolom pertanyaan nanti aku keluarkan ya seperti kuis. Jadi kalau dari Marcelin Himawan, halo. Kalau sudah aware dan willing untuk healing, langkah konkret selanjutnya untuk manage emosi itu gimana? Nah, manusia itu otaknya itu sangat butuh role model, teman-teman. Jadi kalau tadi saya sama Coach Dibia bilang, iya menerima emosi, memproses emosi, bahasa apaan itu ya? Kayak gimana caranya? Nah, teman-teman itu pengalaman yang genuine, butuh pengalaman yang tulus bersama dengan orang yang bisa membantu teman-teman memproses dan merasakan emosi. Makanya kalau bukan karena saya jualan, karena saya sebenarnya psikolog anak dan remaja, tapi sesi konseling itu dengan orang yang tepat atau dengan terapis apapun membantu kita tuh kayak dapet mirrornya gitu, Coach Dibia dan teman-teman yang nanya. Oh, rasanya diterima tuh kayak gini. Karena otak manusia itu dari bayi, kita itu namanya punya otak namanya co-regulator brain. Mungkin kapan-kapan aku sharing di IG post ya, bahwa manusia itu nggak tiba-tiba bisa teraktivasi semua kemampuan memahami emosi dalam diri kalau dia nggak ada co-regulatornya. Makanya setelah kita belajar kesehatan mental dan emosi, harusnya dari kecil sampai usia mungkin 7 tahun, kalau ada emosi-emosi yang dimunculkan seorang anak, kita bukan yang kayak gitu aja nangis, ngapain sih ini takut, kita validasi namanya. Kayak ini kayak pesan, kayak kita lagi pesan di online GoFood gitu, kayak oh iya ibu pesanannya ini ya, sama ke anak itu, oh iya kamu lagi ngerasa takut ya, kamu lagi ngerasa cemas ya, walaupun alasannya itu nggak make sense buat otak kita orang dewasa, tapi emosi yang dia rasain tuh valid dan itu
kebenaran, realita buat dia saat itu. Sehingga emosi itu kalau kayak kita bikin air diceret, untuk dia turun, itu harus kita temenin. Oh, lagi takut ya sekarang? Iya, lagi takut. Kerasanya di badan di mana? Di dada aku. Oke, coba kita tarik nafas. Bisa hilang nggak? Belum. Kalau belum hilang, kita coba yuk 3 kali tarik nafas. Oke. Kalau gitu, terus abis itu, iya, takutnya apa? Terus dia cerita gitu kan, iya nggak apa-apa. Mamah temenin ya, atau papah temenin ya, nanti pelan-pelan emosi takutnya bisa hilang. Nah, itu akan membantu, untuk kita bisa merasa lebih tenang. Dan emosi itu kan ada skalanya sebenarnya, namanya termometer emosi, skala 1 sampai 10. Jadi ketika kita sering exercise, kayak sekarang, saya rasanya apa ya, oh cemas, tapi skalanya 5, oh ya udah diterima gitu. Nah, itu kita butuh sih pengalaman-pengalaman bersama dengan orang yang tepat untuk bisa memproses selanjutnya. Dan kalau yang perlu dilakukan sendiri itu self-care sih. Latihan napas, aku sendiri selama pandemi ini menambah jumlah durasi meditasi aku jadi 3 kali sehari. Aku pakai aplikasi Mixler, itu ada dari Bali Usada, dia meditasi kesehatan, tidak berafiliasi dengan agama tertentu. Nah, aku kerasa banget nih Coach Dibia, bulan lalu pertama kali aku menstruasi dalam keadaan pandemi itu perutnya sakitnya minta ampun. Dan sekarang itu aku hari ini mulai menstruasi itu bisa nggak sakit perutnya, cuma lemas aja tapi nggak sampai yang sakit. Oh, aku sampai bener-bener guling-guling kemarin. Nah, itu ternyata karena latihan relaksasi napas, olahraga juga membantu mengelola kecemasan. Kalau dari Coach Vidya ada tanggapan lain? Tentang kecemasan ya? Iya. Ya, jadi mungkin sedikit cerita kayak pengalamanku kalau di bela diri nih. Kalau tadi kita ngomongin tentang bahwa gunanya kecemasan itu sebenarnya untuk kita menghadapi masalah gitu, bahwa kita merasa cemas. Iya, jadi kita merasa cemas dulu, lalu kita pahami, oh kita ngerasa cemas, gimana cara ngatasinnya. Itu secara evolusi sebenarnya kayak gitu. Cuman masalahnya adalah kalau zaman dulu masalah yang muncul adalah oh ada beruang, ada badai, ada apa gitu, masalahnya alami. Tapi kalau sekarang ya masalahnya stres pekerjaan, stres segala macam, stres pandemi ini yang sulit dikontrol gitu. Nah, kalau dalam segi bela diri nih, kalau saya pribadi pengalaman sedikit, kalau saya lagi bertani, saya kan lagi ngerasa cemas. Terus di tengah-tengah karena saya ADHD juga, saya kepikiran, ini kalau saya buat kesalahan di gerakan ini gimana gitu. Terus ingat saya coba berusaha being in the now, itu kadang-kadang sulit, tapi itu butuh proses bertahun-tahun sampai akhirnya mulai bisa. Adalah saya dengerin coach saya dengerin pelatih saya, dan saya mulai bernafas. Udah gak apa-apa, lakuin aja dulu, gerak dulu, nafas dan gerak. Saya mengingatkan diri saya berulang-ulang, soalnya kalau saya nggak mengingat ya untuk nafas dan gerak, saya jadi freeze. Jadi saya diam, saya berhenti, dan saya jadi malah makin cemas ya bergerak. Ya, jadi saya kalah gitu. Jadi itu sih kalau pengalaman saya pribadi di kecemasan begitu. Iya. Jadi membantu dari segi pengetahuan, dan kalau saya sendiri terus saya tuh inget lagi suara dari psikolog saya atau konselor saya pas dia ngomong, oke, nggak apa-apa, Anas kan suaranya tenang gitu ya. Oh ya, nggak apa-apa, Anas, tenang aja. Anas tetap jadi manusia berharga kok, walaupun ngelakuin kesalahan ini. Itu kata-katanya aku repeat di kepala aku. Buat aku bisa menjaga ketenangan di saat aku lagi ngalamin situasi yang nggak enak gitu. Karena rasa cemas ini juga deket sama perasaan rasa tidak berharga. Makanya tadi kalau ada teman-teman yang punya pengalaman masa kecil ada trauma, terus sempat ada yang ngalamin pelecehan seksual dan KDRT. Nah, pelecehan seksual dan KDRT itu seperti luka bakar tingkat 3, teman-teman. Jadi sangat tidak disarankan untuk memproses sendiri. Dan memang kalau nggak diproses itu akan menghantui hidup kita terus. Tapi kalau diproses bersama profesional yang tepat, itu teman-teman bisa mendapatkan hidup yang diubahkan dan dipulihkan. Saya tidak menerima konsultasi via DM, tapi kalau teman-teman butuh nanya, Kak, kalau saya isunya ini, saya butuh ke psikolog mana, please kontak saya, nanti saya bantuin refer ke psikolog dewasa yang akan membantu teman-teman. Terus juga nih ada dari Kalista, thank you for sharing ya, maaf aku belum sempat balas DM-nya.
merasa cemas akan masa depan karena bapak dan ibu sudah meninggal. Iya, ini emosi yang wajar. Karena cemas itu munculnya akarnya itu juga ada salah satunya rasa takut. Apalagi ketika kita merasa tidak punya pegangan hidup. Nah, itu perlu kita latih selain dengan berdoa juga. Secara manusiawinya kita perlu latih konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan mental. Karena mungkin juga kalau buat teman-teman seperti kondisi Kalista perlu dibantu memproses grieving, berduka dengan sehat. Karena di Indonesia kita nggak punya role model yang sehat juga untuk berduka, dianggapnya ya udah kamu harus kuat atau dilupain, padahal emosi ini perlu dirasain, dilewatin dan ditemenin. Oke. Tadi ada tanggapan nih, aku tadi jadiin ibuku samsak emosi, namanya juga manusia, kadang juga aku kelepasan menjadikan orang lain samsak emosi. Yang kita perlakukan kalau udah sadar, ya kalau mau minta maaf ke orang tua boleh, tapi kalau enggak nanti malah makin dicecer dan makin mengganggu kesehatan mental kita bisa lakuin teknik namanya Ho'oponopono. Itu kita bisa cari di YouTube kayak I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Itu udah ada lagunya. Atau teman-teman mau afirmasi sendiri sambil napas ya, jangan lupa, aku sambil ketik deh di sini ya. Ho'oponopono. Nah, di situ teman-teman bisa terbantu untuk kita belajar memaafkan diri sendiri dulu. Lalu kita kalau tergerak, kita bisa membayangkan orang yang tadi kita bikin kesel atau yang dulu-dulu di hidup kita. Terus sambil kita bayangin situasinya, sambil kita bilang itu, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Itu. Dan cara self-care itu ada banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman googling itu ada 80-an cara, dan penting teman-teman cari cara yang paling cocok buat teman-teman. Oke. Kita jawab dulu nih, ada pertanyaan lagi, Coach Dibia. Iya. Seru ya, tinggal 15 menit lagi. Kalau teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih tahu, aku sangat rekomendasi ikutan workshop kita, 75.000 rupiah saja, untuk membantu dapat cara-cara tools untuk lebih mengenal emosi diri. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Dinda Pratiwi nih, berarti bisa anxiety dan overthinking itu berhubungan dengan masa kecil. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena manusia itu nggak selalu bisa kita pastiin 1 + 1 sama dengan 2. Makanya nggak semua orang misalnya ngalamin bullying, ngalamin keluarga yang nggak ideal, terus hasilnya sama, bisa beda-beda. Bahkan kakak adik ya, Coach Dibia ya. Iya. Ada mau dijawab nih Coach Dibia? Mau ditanggepin juga? Kalau tentang anxiety dan overthinking itu berhubungan dengan masa kecil atau enggak, itu memang tidak bisa dibilang hitam putih ya. Jadi kondisi seperti kayak anxiety dan overthinking dengan masa kecil itu hubungannya sama nature sama nurture. Jadi kalau secara nature itu adalah gimana otak kita berkembang. Kalau saya pribadi, saya mempunyai ADHD, punya kecemasan, punya overthinking, secara natural nature itu terbentuk ketika saya lahir gitu. Jadi memang otaknya kadang terbentuk seperti itu. Tapi pengalaman masa kecil itu juga bisa mempengaruhi. Jadi misalnya ada orang yang tidak seperti saya, tidak anxiety dan tidak overthinking, tidak ADHD, tapi juga bisa terjadi seperti trauma pada masa kecil. Misalnya terjadi trauma masa kecil itu menyebabkan anxiety dan overthinking karena adanya trauma atau PTSD gitu. Jadi ada 2 hal, nature dan nurture begitu. Iya, dan kita mungkin belum familiar dengan rasa cemas ya. Mungkin kalau nanti teman-teman tertarik, aku sama Coach Dibia, karena pengalaman kami juga survivor anxiety, kita bisa sharing apa sih itu emosi kecemasan, kenapa bisa muncul, dan yang penting tuh caranya. Jadi aku juga nggak pengen teman-teman jadi victimized mindset. Ya udahlah karena masa kecil aku kayak gini, aku emang orang yang kayak gini. Ya udahlah karena aku punya pengalaman trauma, aku emang orang gini. Itu bukan mindset yang sehat untuk kita bertumbuh. Apalagi kalau kita sudah di atas usia 23 tahun, apapun yang terjadi di hidup kita, itu tugas kita untuk ngerjainnya. Jadi our wound is not our fault. Luka-luka emosi kita mungkin bukan kesalahan kita, tapi our healing is our responsibility. Tugas kita menyembuhkan diri sendiri, bukan nyuruh orang lain berubah untuk kita, tapi kita yang cari bantuan untuk membantu diri kita. Nah, itu penting kita untuk tahu, karena bener kata orang-orang bilang apa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu tentang emosi kita, nggak tahu tentang kesehatan mental, jadi susah sayang sama diri kita sendiri. Tapi kalau udah tahu, nanti ngelakuin cara self-care-nya, kita bisa jadi makin sayang sama diri kita sendiri. Oke. Pertanyaan berikutnya.
dari Mbak Dinda Pratiwi juga, adakah hubungan antara overthinking dengan makanan? Ada banget. Kalau dari aku nanti Coach Dibe bisa tambahin kali ya. Aku sendiri Oh. lagi sejak 3 tahun terakhir aku lebih aware sama makanan aku dan belakangan lebih belajar lagi nutrisi, terutama dari Ibu Debbie Jane Marie di Instagram. Teman-teman boleh follow, sangat membantu. Dia juga punya organisasi namanya Root Life UK. Nah, itu makanan, atau ada teman saya juga, Kak Jonathan Edward, dia nutritionist juga. Itu adalah makanan-makanan yang banyak sayuran hijau, itu membantu rileks otot kita. Karena besok yang hari Minggu, Coach Didi akan bantu ngajarin, oke nih, emosi cemas itu kan mungkin terlalu abstrak ya buat kita kelola. Tapi kalau kita udah bisa rileks di tubuh, biasanya kita jadi lebih mudah untuk ngelola kecemasan. Makanya saya sendiri aja ikut yoga nidra, buat yang yoga buat rileks, meditasi, ikut stretching sama Coach Dibia. Terus kalau mikir, kok caranya banyak banget sih untuk mengelola kecemasan, karena manusia itu sekompleks itu sebenarnya. Dan mungkin kebutuhan tiap orang beda-beda. Karena saya karena saya punya ADHD juga, dan saya merasakan emosi lebih intens dari orang-orang yang lain, bahkan dari hasil brain mapping udah kelihatan. Jadi saya juga butuh lebih banyak tools mungkin dibanding orang pada umumnya untuk mengelola kecemasan saya. Kalau enggak, aduh overwhelm banget deh emosinya. Terus juga makanan yang banyak buah, sayur. Terus nanti mungkin saya mesti ngobrol teman saya yang nutrisionis ya buat bahas makanan dan kecemasan. Waktu itu sempat bahas emosi dan good food and good mood, tapi waktu itu sama Kak Jonathan Edward, tapi zaman itu tuh Instagramnya belum bisa langsung kesimpen, jadi mungkin nggak ada. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi berjemur dengan sinar matahari selain untuk melawan COVID juga itu sangat bagus buat mental health kita. Makanya kalau teman-teman tahu, orang-orang yang tinggal di negara 4 musim, pas lagi musim dingin, itu banyak banget seasonal depression. Jadi depresi karena situasinya tuh lagi gloomy banget. Gitu. Maka kita bersyukur tinggal di negara tropis. Dari segi fisik itu kita udah terfasilitasi untuk bisa lebih punya kesehatan mental yang baik. Air putih juga penting. Jadi jangan sampai tubuh kita yang stres karena nutrisi, terus dia ngefek ke mental health kita. Makanya saya juga bilang, kalau dari WHO kan bilang, there is no health without mental health. Buat saya juga, there is no mental health without good nutrition and proper sleep. Jadi itu juga perlu. Gimana Coach Dibia mau tambahin? Itu kalau tentang makanan yang penting kalau bagi saya, mungkin dari teman-teman coach saya, kolega saya di APKI juga, seperti Coach Dinda, itu tentang mindful eating, bahwa iya, jadi kembali ke being present, being in the now tadi, bahwa kita tidak menghukum diri kita dengan makanan, apa yang kita makan, kita juga tidak stres dengan makan, tapi kita being mindful dengan apa yang kita makan. Itu sih pentingnya, itu aja. Oke. Jadi kita perlu ya untuk being mindful. Jadi mulainya dari napas. Dan aneh sih, aku juga pas baru sadar tuh kayak, anjir, kita seumur hidup punya napas nih, tapi nggak ngerti bahwa napas tuh sepowerful itu buat mengelola kesehatan mental. Jadi dengan cara apapun teman-teman boleh belajar dari kami, boleh belajar dari sumber-sumber tempat-tempat lain, tapi please latihan napas itu perlu banget dilatih untuk segalanya. Saya juga pernah ngalamin masa di mana emotional eating. Jadi dulu nih waktu pas tesis S2 gitu ya, kalau habis bimbingan sama dosen kan rasanya kayak remah-remah Krafel rengginang gitu kan, kayak aduh kayaknya nggak mungkin, nggak sanggup gitu kan. Terus saya tuh tipe yang craving nyari makanan manis gitu kan, jadi minum teh botol apa segala macem kayak gitu kan, terus nyari susu yang manis. Nah itu selain membuat saya jadi naik berat badannya, tapi itu juga membuat otak saya tuh jadi adiksi terhadap rasa-rasa manis gitu. Jadi jangan pikir adiksi itu cuma hal-hal yang kayak narkoba, rokok. Adiksi shopping addiction, emotional eating itu juga termasuk gitu. Makanya penting kita taunya tuh adalah segala hal itu everything in moderation. Segala hal itu yang sedang-sedang saja. Kalau lagi pengen makan manis boleh secukupnya. Pengen makan yang micin boleh secukupnya. Tidur secukupnya. Jadi segala hal yang di pas tengah-tengah proporsi itu juga membantu kesehatan mental kita. Nah, menariknya yang di tengah-tengah, yang pas buat setiap orang itu berbeda. Maka mau nggak mau kita perlu belajar kenal diri. Jadi belajar mengenali Google Maps yang ada dalam diri kita. Karena seringkali dunia pendidikan kita, baik di dunia pendidikan formal maupun di keluarga, sering banget ngajarin kita itu pakai ukuran eksternal.
oh dia suksesnya Hmm. kayak gini, oh dia ngelola emosinya kayak gini, oh Coach Dibia kayak gini, oh Mbak Anas kayak gini. Padahal tiap orang tuh beda-beda ya Coach Dibia ya. Benar, benar. Tiap Mm-mm. orang beda-beda. Termasuk cara mengelola emosi, kecemasan, dan kesehatan mental. Jadi Ya. semoga nanti apa yang kami kasih itu sebenarnya kayak tools ya, Coach Dibia ya. Tools, Hmm. cara, nanti teman-teman you do you. You make your own self-care gitu. Jadi kayak Iya, jadi benar. chef buat diri sendiri gitu. Ada yang mau ditambahin Hmm. Coach Dibia? Ya, jadi nanti kalau misalnya kita pada ikutin workshopnya, kita akan belajar gimana cara-cara kalau dari saya, gimana cara bergerak untuk self care dan dari situ kita bisa bawa untuk you do you tadi. Jadi Mm-mm. bahwa kita udah punya knowledge nih, udah punya ilmu gerak-geraknya itu seperti apa sih, apa aja yang harus digerakkan supaya kita bisa self care, bisa badan kita bisa sehat dan juga mungkin bisa dari sisi Anas bisa juga ngelola emosi dan kecemasan seperti itu. Iya. Nah, tadi dari Mbak Aisyah, nanti DM saya ya. DM saya bilang, aku nih tadi yang nanya rekomendasi psikolog, nanti aku bantu jawab. Terus, nah ini juga menarik nih dari Mbak Rizky. Nanti mungkin aku perlu bikin postingan karena udah beberapa orang yang nanya. Jadi, ternyata Hmm. nih Coach dia banyak orang baru tahunya atau merasa bahwa mengelola emosi sama dengan menahan. Tidak seperti itu, Hmm. Ferguson. Tidak seperti itu, Tidak seperti. teman-teman. Bayangin ya, emosi itu tuh kayak tong, kita punya kapasitas menahan emosi kayak tong sampah di rumah. Ada yang tong sampahnya yang kecil, ada tong sampahnya yang gede, ya kan? Apapun itu tuh ada kapasitasnya. Nah, emosi ditahan, saya tidak lagi jualan aqua ya. Kalau emosi ditahan, kalau kita nggak tahu cara memproses dan mengeluarkannya secara sehat, ya one day cuma butuh trigger kecil aja buat dia Hmm. emotional tantrum. Jadi jangan salah, orang Hmm. dewasa bisa tantrum atau kita bisa depresi karena mode manusia tuh dua, yang tipenya externalize atau yang tipenya internalize, makan dalam. Nah, emosi itu penting untuk kita nanti belajar mengelolanya. Jadi mengelola itu kalau nggak kebayang, makanya ikut workshopnya. Kalau nggak kebayang tuh gini, kalau teman-teman nonton film Kung Fu Panda, jadi apapun emosi yang kita terima itu kita transform balik menjadi suatu hal yang positif. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau nggak Hmm. kebayang, tadi bisa ikut workshop saya, bisa cari terapis lain atau konseling Ya. dengan psikolog, karena caranya ini harus spesifik one on one gitu untuk tahu, oh gini nih namanya emosi. Oh, atau nanti hari Sabtu saya ada workshop sama Angie yang edukator PRH tentang cara connect dengan diri sendiri. Nah, itu spesifik cara connect dengan diri sendiri di workshop itu, tapi nggak ada belajar self care fisiknya. Kalau mau yang ada self care fisik, yang saya sama Coach Dibia gitu. Coach Ya. Dibia ada jawaban lain untuk cara mengelola emosi, bukan emosi ditahan nih, gimana? Hmm. Kalau dari segi mengelola emosi dari Anas kayak gitu ya dari psikologi. Kalau dari saya sebagai uh, pelatih kebugaran, saya bergerak sih. Jadi Gerak, iya, Bang bi Saul. iya, jadi entah itu dengan menari dan segala macam. Kalau saya ya itu bernafas dan kayak kayak mengeluarkan energi-energi negatif kasar istilahnya ya. Jadi kayak tahu keluar dan bergerak dan mengeluarkan Iya, itu membantu juga secara ya. iya kecemasan dan kepenapan itu gitu sih. Iya. Saya punya quotes yang menarik. Jadi teman-teman, karena kita ini kan terluka dalam relasi ya, terluka karena waktu itu Hmm. relasi dengan orang tua yang mereka pasti nggak ada intensi jahat buat kita, cuma mereka belum tahu kebutuhan emosi kita. Jadi ketika kita Hmm. terluka di dalam konteks relasi, kita butuh mengalami kesembuhan dalam therapeutic relationship. That's why Hmm. kenapa di awal-awal saya tetap menyarankan teman-teman cari profesional dalam bidang kesehatan mental atau cari coach yang ngerti cara bantu relax. Karena Ya. mengenal diri kita itu seperti belajar diving. Teman-teman pernah lihat nggak Hmm. ada orang belajar diving pertama kali nyelam 20 meter sendirian? Saya sih sampai hari ini nggak tahu, nggak pernah dengar. Biasa harus ditemenin karena nanti dia tenggelam, nanti tabung oksigennya kebuka, dia nggak sadar. Nah, memasuki diri sendiri juga butuh di guiding, dibantu. Dan Hmm. apalagi karena diri sendiri kita nggak ada lagi mirrornya yang lain ya. Cara taunya ini saya nggak terjebak, caranya tahu saya berprogres. Butuh ada feedback dari orang lain yang juga sudah memproses dirinya. Sehingga Ya. teman-teman itu dibantu sama orang yang sudah paham juga tentang dirinya. Saya yakin sama Ya. teman-teman yang belajar diving pasti sangat percaya dan butuh dibantu sama divers yang udah banyak latihan, bukan cuma tahu teori doang. Kalau iya saya tahu teori psikologi tapi saya nggak memproses diri saya, waduh itu khawatir ya saya teman-teman dibantu sama orang yang cuma tahu teori tapi nggak tahu prakteknya.
Sama nih saya belajar sama Coach Dibia. Misalnya Coach Dibia bukan atlet bela diri, bukan pelatih fisik yang dia sendiri latihan tiap hari. Wah, saya takut nih, dia cuma tahu teori-teori otot manusia, tapi nggak ngerti sebenarnya basically prakteknya gimana gitu. Dan kalau saya sama Coach Dibia sendiri, kita punya isu dengan kecemasan, jadi kami juga mau berbagi dari pengalaman kami membantu diri kami sendiri. Semoga itu bisa membantu teman-teman juga. Ya. Ada tambahan lagi, Coach? Oke. Udah itu aja. Jadi mungkin masih berapa menit nih? 2 menit. 2 menit. Oke. Jadi tentang jangan lupa kalau misalnya bagi yang ingin ikut workshopnya, cek aja di Instagramnya Anas, Instagram aku. Juga Instagram satu yang lain adalah adaptive.motion. Cek aja di tagnya di poster-posternya. Itu saya akan edukasi mengenai self-care, mengenai pergerakan, mengenai kecemasan, dan lain-lain di situ. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Semoga ini menjadi pembukaan wawasan karena knowledge is power. Teman-teman perlu tahu dulu, baru nanti kita memproses dengan banyak cara gitu. Dan selamat berproses dan selamat mengenal diri. Apalagi selama masa pandemi ini, when there is no way to go outside, we go inside ourselves. Oke, terima kasih teman-teman. Dah. Oke, dah. Terima kasih.